Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnat tinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kajian pagi hari ini kita masih lanjut dengan konsekuensi takbir yang ketiga. Ini khusus berkenaan dengan berlaku ihsan kepada non-muslim. Ini bagian dari konsekuensi yang ketiga, ya, dari pernyataan kebulatan tekad dalam takbiran hari raya yang berbunyi la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Di ujung ini walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka, tapi orang kafir pun itu perlu kita bahas, apakah kepada mereka kita perlu berbuat ihsan. Yang ketiga itu kan konsekuensinya adalah merahmati makhluk Allah dengan berbuat ihsan. Itu kita sudah bahas pada kajian yang lalu, tapi berkenaan dengan manusia yang punya kedekatan hubungan darah maupun domisili. Kalau hubungan darah itu ya orang tua, kerabat, ya. Kalau domisili itu ada tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian as-sahibi bil jambi, teman seperjalanan, ya, yang dekat dengan kita. Kemudian yang penyandang kekurangan itu ada orang miskin, ada anak yatim, ya. Itu yang sudah kita bahas. Sekarang bagaimana dengan mereka yang non-muslim, yang berbeda iman dengan kita? Haruskah kita mengihsani mereka? Jawabannya adalah iya. Sejauh ada jalinan hubungan damai. Mereka tidak memerangi, tidak mengusir, tidak membantu mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka karena alasan agama. Jadi non-muslim itu secara umum bisa dibagi dua. Ada non-muslim yang membina hubungan damai dengan kaum muslimin, ada yang membina hubungan permusuhan, perang. Nah, ini ihsan kepada yang non-muslim yang membina hubungan damai. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini mengutip hadis, ya, yang ditakhrij oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dikenal sebagai penghulu mazhab yang keempat, tapi beliau juga sekaligus ulama hadis, ya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tentang Asma binti
Abu Bakar yang bertanya kepada Nabi tentang apakah ia boleh menyambung rahmat, ya, berlaku ihsan kepada ibunya yang musyrik. Ibunya itu bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Ya. Al-Uzza itu salah satu di antara 3 dewa yang disembah oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Jadi, ada ada Al-Manata, ada Al-Uzza, ada Lata ya. Itu 3 itu. Ini disebut Abdul Uzza. Namanya itu binti Abdul Uzza. Anak perempuan dari hambanya Dewa Uzza. Ya. Tapi orang musyrik itu sudah mengenal Allah. Ya. Sudah mengenal Allah. Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi yang disembah itu adalah dewa-dewa yang diciptakan, nama-nama yang dibikin. Ya. Buktinya kalau sudah mengenal Allah, ayah Nabi Muhammad itu namanya Abdullah. Ya. Namanya Abdullah. Nah, ini ibunya Asma yang musyrik, Qutailah binti Abdul Uzza, itu datang ke Madinah. Dia datang ke Madinah dalam masa perjanjian damai antara Quraisy dan Madinah. Itu perjanjian Hudaibiyah namanya. Ya. Setelah Nabi dan kaum muslimin mau umroh sampai di Hudaibiyah itu dicegat, dilarang masuk Mekah. Nah, di situ kemudian muncul perjanjian damai. Ya. Untuk genjatan senjata, tidak ada perang. Nah, perjanjian damai seperti ini sangat berharga. Nabi menyambut ini. Pertama, ini baru yang pertama kali Nabi diposisikan secara setara sehingga mereka menjalin perjanjian. Sebelumnya Nabi dianggap orang usiran, sekarang tanda tangan, setara. Ya. Kalau damai itu maka tugas utama beliau dakwah itu menjadi lebih lapang jalannya. Kalau perang terganggu terus. Kalau damai lapang, orang tidak saling benci, orang tidak saling bermusuhan. Apa yang diajarkan Nabi itu bisa diangen-angen dengan lebih tenang. Ya. Nah, dalam perjanjian damai itu ibunya Asma, Qutailah tadi itu datang ke Madinah. Dia rindu sama anaknya. Dia bawa sejumlah oleh-oleh. Ya. Tapi Asma ragu, boleh ndak ini? Ibu kan masih musyrik, boleh ndak ini menjalin rahim, silaturahim dengan ibunya? Asma belum bisa menerima ibunya sebelum nanya kepada Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat wa hiya raghibah. Wahai Rasul, ibuku tiba, datang. Wa hiya raghibah, dia itu rindu, sayang sama anaknya. Afa asiluha, apakah aku boleh menyambung rahmat dengan ibuku yang musyrik itu? Nabi menjawab, qala na'am. Ya. Sili ummaki. Sambung rahmat dengan ibumu. Ini ketika Quraisy berada dalam perjanjian damai, bukan dalam perjanjian perang.
Nah, terkait dengan perkara ini Allah menurunkan ayat 8 sampai 9 dari surat Al-Mumtahanah, ya, atau Al-Mumtahinah. Di dalam ayat itu ditegaskan bahwa Allah tidak melarang berlaku adil, berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim yang tidak memerangi, tidak mengusir, dan tidak membantu mengusir kaum muslimin dari negeri mereka karena alasan agama. Jadi biar tidak ada perasaan itu dilarang, Allah menegaskan la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian, anil ladzina lam yuqatilukum fid din, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena alasan agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, antabarruhum, Allah tidak melarang kalian untuk melakukan kebajikan buat mereka. Antabarruhum itu maksudnya antaf'alul birra wal khaira lahum, melakukan kebajikan dan kebaikan buat mereka. Wa tuqsitu ilaihim, Allah tidak melarang kamu untuk berlaku adil kepada mereka. Tuqsitu alaihim itu dimaknai antuhsinu ilaihim, berbuat ihsan kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka terhadap orang-orang yang melakukan, yang berbuat adil. Ini untuk menghilangkan seolah-olah Allah larang. Allah kan tidak. Allah tidak melarang kamu. Dan Allah suka orang yang berbuat kebaikan dan berbuat adil. Innama yanhakumullah, sesungguhnya itu Allah hanya melarang kalian, anil ladina qatalukum, untuk melakukan kebaikan terhadap orang-orang yang memerangi kalian, fiddin, karena alasan agama, wa akhrajukum, dan mengusir kalian, min diyarikum, dari negeri-negeri kalian, wa dhahru ala ikhrajikum, dan saling membantu untuk mengusir kalian, antawallahum, Allah melarang untuk menjadikan mereka sebagai pelindung kamu, sebagai teman dekat kamu, ya. Wa may yatawallahum, barang siapa di antara kamu yang menjadikan orang yang lagi membina hubungan perang ini sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai orang kepercayaan, faulaika humudz zalimun, maka dia itu zalim. Jadi jelas ini, non muslim yang hidup berdampingan dengan damai, Allah nyatakan Allah suka kalau kamu berbuat ihsan dan berlaku adil kepada mereka. Sebab mereka itu kan manusia, masih satu keturunan, dan manusia itu Allah nyatakan walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan keturunan Adam. Kalau Allah muliakan, jangan kamu rendahkan. Memuliakan itu bentuknya adalah berbuat ihsan. Kalau sebaliknya berbuat ifsad, merusak, nah itu merendahkan. Rumahnya dilempari kotoran, anaknya kalau berangkat sekolah diganggu, dibikin tidak tenang, itu ifsad. Agama ini tidak mengajari akhlak yang buruk. Okay. Bahkan di masa perjanjian itu, kalau perjanjian itu kan gencatan senjata, ya, tidak ada perang, itu ada suku Khuza'ah, Bani Khuza'ah.
Bani Khuza'ah ini Bani yang pernah menjadi penguasa Mekah selama berabad-abad. Ada yang menyebut kira-kira 300 tahun Bani Khuza'ah ini menjadi penguasa Mekah, ya. Sebelum jatuh ke Bani Quraisy. Jadi Bani Quraisy ini menguasai Mekah itu sekitar abad ke-5, ya, sekitar abad ke-5. Sebelumnya itu Bani Khuza'ah. Sebelumnya lagi itu Bani Jurhum, penguasa Mekah itu, ya, penguasa Mekah itu. Nah, dia ketika diumumkan perjanjian genjatan senjata antara Madinah dengan Mekah, Bani Khuza'ah ini bersekutu dengan Nabi. Ya, dia tidak bersekutu dengan Bani Quraisy. Ya, bisa dimaklumi, dia dulu pernah menyingkirkan mereka dari kekuasaannya di Mekah. Mereka bersekutu dengan Nabi. Siapa mereka? Orang musyrik, tapi membina hubungan damai dengan Madinah. Nah, di saat terjadi perjanjian sudah jalan, ada sekutu Quraisy yaitu Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah. Sekutu Nabi, sekutu Muslim Madinah diserang. Padahal ada perjanjian genjatan senjata. Nah, ini perjanjian dilanggar. Nah, Nabi dan pasukan Madinah berangkat ke Mekah untuk membantu Khuza'ah. Ini musyrik loh. Diserang, Muslim bantu. Jadi kalau damai, ya sudah damai. Urusan Tuhanmu siapa, itu urusan yang lain. Nabi datang dengan pasukan yang diperkirakan itu hampir 100.000, kekuatan besar, dibagi menjadi 4. Mekah dikepung dari 4 penjuru. Quraisy dan sekutunya menyerah. Tidak ada pertempuran yang berarti. Tidak ada. Mereka melihat Muhammad datang dengan kekuatan yang besar, mereka menyerah. Dan terjadilah apa yang disebut dengan Fathu Makkah. Jadi kalau tidak ada penyerangan itu, ini kalau mau di model andai-andai, mungkin Fathu Makkah tidak segera terjadi. Karena kalau sudah gencatan senjata, orang Islam tidak boleh menyerang. Orang Islam itu hanya boleh menyerang kalau diserang. Wa qatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum. Perangi di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Kalau tidak ada perintah perang, nggak ada. Nah, ini sekutunya diserang oleh sekutu Quraisy. Tidak taat, tidak setia pada perjanjian. Nah, Nabi untuk membela sekutunya ini datang dengan membawa pasukan yang besar. Udah, Abu Sufyan angkat tangan. Nabi umumkan, siapa yang berlindung di Masjidil Haram aman. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan aman. Wah, itu sama sekali tidak ada. Di Mekah tidak ada perlawanan, hanya ada 1 atau 2 di pasukan yang ini yang sempat melakukan pembunuhan. Tapi oleh Nabi dibayar itu akilahnya, diatnya dibayar. Jadi kalau tidak ada perang itu, tidak boleh membunuh.
boleh. Oke. Jadi sampai ke situ itu ihsannya itu. Ya. Jangan berpikir jarno ae, wong kono musyrik. Ndak. Ya. Tunggu dhewe kalau terjadi sesuatu bersegera walaupun non muslim. Ya. Maka di dalam Quran tadi wal jadil junub, ya. Tetangga jauh itu ada yang memaknai kalau tetangga dekat itu tetangga yang imannya sama, kalau tetangga jauh tetangga yang beda iman. Allah perintahkan ihsan kepada tetangga. Oke. Nah sekarang bagaimana mengihsani non muslim dalam perkara yang ada kaitannya dengan keimanan dan keagamaan. Kita ini kan diperintah untuk mengajak. Sementara ada orang yang situ itu pilihannya beda. Bagaimana memperlakukan orang yang pilihannya beda itu dengan ihsan. Jadi Islam itu materinya baik, cara menyajikannya juga baik. Yang disajikan itu enak, cara menyajikannya juga menarik. Kalau tidak menarik ya orang pergi. Ya. Warung enak, tapi judes. Oh Pak, soto. Lama-lama orang cari yang lain. Jadi cara itu baik, yang materinya juga baik. Kalau untuk perkara iman, ini saya bagi jadi dua. Pertama, hendaknya kita membangun cara pandang terhadap perkara ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Allah. Jadi kalau ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, ayo bangun cara pandang seperti yang diajarkan Allah. Nomor satu, manusia adalah milik Allah, siapapun, yang muslim, yang tidak muslim, itu milik Allah. Dan semuanya kembali kepadanya. Semuanya akan kembali kepada, bukan akan kembali, sedang kembali kepada Allah. Inna lillah, kita adalah milik Allah, wa inna ilahi rajiun, dan kita sedang kembali menuju Allah. Setiap yang menempuh waktu, dia sedang kembali menuju Allah. Kuntum amwatan, dulu kamu mati, wa ahyakum, lalu Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kamu. Tsumma yuhyikum, kemudian dia akan menghidupkan kamu. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan kepadanya. Jadi kita sedang menempuh itu. Baru berada di tahap kedua. Tahap mati sudah lewat, tahap hidup sedang dijalani. Nanti mati masuk tahap ketiga, dihidupkan lagi masuk tahap 4, setelah itu kembalikan. Tinggal persoalannya, dia salah jalan atau jalannya benar. Mau sama-sama ke Kebon Sari, satunya jalannya benar apa jalannya salah? Kalau salah, dia akan nyampe ke Kebon Sari. Tuh, semua akan kembali. Dan orang yang punya pandangan rahmat, sebisa mungkin dulur-dulur bodoh manungsani itu iso nyampe. Jangan biarkan jarno ae. Itu orang tidak punya pandangan rahmat. Coba kalau anak sendiri yang seperti itu, apa yang ada di pikiran orang tua? Pasti setidaknya dia mengikhtiarkan agar anaknya kembali ke jalan yang benar. Anaknya, kalau ibunya, kalau ponakannya, kalau tetangganya, kita satu keturunan, satu kemanusiaan. Ya. Nomor satu itu. Yang kedua,
Petunjuk jalan yang benar untuk kembali kepada Allah adalah yang berasal dari Allah. Wa qul al-haqqu mir rabbikum. Katakan Muhammad, kebenaran itu adalah yang berasal dari Tuhan kalian. Tidak ada kebenaran di luar itu. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan kadarnya, Allah yang menentukan hukum-hukumnya. Semuanya makhluk, tidak ada yang menjadi sumber dari kebenaran. Sumber kebenaran hanyalah Allah. Tapi Allah menyatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Manusia ini diletakkan sebagai aktor yang merdeka tapi bertanggung jawab. Ini dulu amanah yang langit, bumi, gunung-gunung semua menolak. Fabayna ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Mereka menolak dan takut untuk mengemban amanah itu. Fahamal hal insan, lalu manusia ini yang memikul. Apa amanah itu? Amanah merdeka memilih tapi harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Sementara manusia itu doluman jahula. Manusia itu suka melakukan dolim dan bodoh. Selalu bertindak bodoh. Sudah ngerti kalau ini bikin mabuk, diminum juga. Sudah ngerti kalau menenggak racun tikus itu mati, dilakukan juga. Ini menungso. Ya. Tapi ini Allah silahkan, mau mukmin silahkan, mau kafir silahkan. Tapi siapa yang pilihannya dolim, harusnya Allah sang pencipta, sang pemilik yang kamu gugu, kok kamu pilih yang lain? Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha. Untuk yang dolim sudah disediakan neraka. Satu, artinya orang milih begitu itu, sini jangan benci. Jangan benci orangnya walaupun tidak suka pilihannya. Kemudian yang ketiga, manusia yang tidak mempercayai petunjuk Allah, tentulah mengingkari dan mendustakan. Ini penting kita tahu, ini sudah diberitahu oleh Allah. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Orang yang memilih kafir itu bawaannya adalah menganggap jalan Allah ini dusta belaka. Quran dianggap dusta, itu bikinan Muhammad. Quran itu ya cerita-cerita orang dulu aja. Pokoknya bawaannya itu. Ya. Kalau sudah tahu seperti ini, oleh Allah diberitahu seperti ini, itu tidak usah kaget. Sudah diberitahu nanti kalau sepur itu datang bunyinya misalnya. Sudah diberitahu, ya kalau bunyi seperti itu gak usah kaget. Sudah diberitahu. Artinya kalau orang kafir itu mendustakan Quran, ya biasa. Yang sini tidak usah ruwet. Nanti kalau sudah tidak kafir, pasti bunyinya berbeda. Kalau masih kafir, ya bunyinya seperti itu. Itu untuk noto cara pandang kita. Yang keempat, manusia yang tidak mempercayai petunjuk Allah, sesat jalan, itu tidaklah berbahaya bagi manusia yang sudah tahu jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah. Ini penting karena kadang-kadang kita punya pandangan orang itu bahaya, ini gempur, bakar. Ini dari mana? Allah tegaskan orang sesat itu tidak berbahaya bagi orang yang sudah tahu jalan. Sampean tahu jalan ke Malang,
Terus ada orang lain yang keliru ke Pasuruan, terus bilang, kayak ini loh, Malang lewat kayak ini loh, keliru ono. Ya sini tidak, tenang aja, wong sini tahu jalan. Yang terus bahaya, bahaya. Apanya yang bahaya? Itu bahaya bagi orang yang tidak tahu jalan. Kalau yang sudah tahu jalan, tenang aja. Mestinya sini yang bilang, enggak, sini loh, yang benar ke sini, ke Malang itu, sini. Nah, itu. Oke. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, ini perintah Allah, hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Jaga diri kalian. Kalau ini virus, perkuat dengan antibodi kalian, vaksin. Ya. Kalau untuk orang yang antibodinya baik, virus itu enggak bahaya. Nah, jadi kuatkan iman kalian, kuatkan komitmen pada hidayah. Kamu berada di antara 1 juta orang sesat, itu seluruhnya tidak bahaya. Nabi datang di tengah-tengah orang penyembah batu. Gak ada yang berbahaya ini pada iman Nabi. Ya, gak ada yang berbahaya. Kalau orang sudah dapat hidayah. Allah menyatakan, may yahdillah fala mudhillalah. Orang yang sudah Allah kasih hidayah, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat membuat dia sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Sebaliknya, yang Allah biarkan sesat, tidak ada satu orang pun yang mampu membuat dia mau menerima petunjuk. Jadi aman sesungguhnya. Ya. Karena itu, alaikum anfusakum, jaga diri kalian. Anak-anak kasih bekal hidayah, kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau itu sudah dia punya, nah, lepas dimanapun tahu dia, oh ini kau oleh, iki oleh, aman, aman. Jadi menjadi seperti ikan, walaupun dia bertahun-tahun ada di air asin, ikan itu tidak asin. Jadi jangan nganggap bahaya. Kalau bahaya ya ada kelompok lakukan apa terus diserang. Nggak begitu melihatnya itu. Harusnya kasihan. Ini dapat dari mana ini? Harusnya begitu yang kita pikir. Ini kalau terus neraka ini. Jangan kemudian terus digempur. Ya. Nah begitu. Jadi dibentuk dulu cara pandang kita itu, untuk cara pandang kita, sehingga menjadi percaya diri. Ya. Kalau kita tidak percaya diri, orang lain yang percaya diri. Orang lain masuk ke rumah-rumah baca kitabnya, lo kita enggak. Opo itu? Kita malah enggak. Kebalik. Harusnya kita yang percaya diri. Saya pernah dulu tahun 96, sudah lama nih, 96. Kalau sekarang sudah 26 tahun. Ya, sekarang. Ada tetangga, istrinya non muslim, suaminya muslim. Tapi suaminya kerja di tempat yang jauh di luar Jawa. Di awal-awal dia menempati rumah, itu ngundang tetangga sekitar satu RT dan sebelahnya. Karena suaminya muslim, dia mengundang yang muslim-muslim. Ya, doa, lalu pengajian. Wah, itu rame itu. Jangan tukar Al-Quran dengan lemper. Bahasanya itu. Jangan datangi. Ya. Adanya saya, loh, ini kesempatan. Ya. Wong pengajian di rumah orang
non-muslim kok dianggap menukar Al-Quran dengan lemper. Nabi dulu itu asal ada orang datang untuk berangkat haji musyrik, Nabi datangi, bacakan ayat. Datangi situ, bacakan ayat Quran. Kalau tidak dibacakan, dari mana jalan hidayah mau masuk? Dari situ kemudian ada satu orang yang masuk Islam dari Madinah. Tahun depannya waktu haji lagi ada orang lagi yang 4 orang. Tahun depannya lagi. Itu yang kemudian setelah ada sekian orang di Madinah, mereka berjanji setia, kami siap membela Rasul sebagaimana kami membela anak dan istri. Baru itu kemudian hijrah terjadi. Setelah situ ada pengikut pembela, baru hijrah. Nah, enggak moro-moro kemudian berangkat. Ya. Itu yang pertama, bangun dulu cara pandang yang positif, karena Allah sudah meletakkan dasar-dasar. Yang kedua, hendaknya kita memandang orang-orang yang tidak tahu itu atau yang sesat jalan itu sebagai umat dakwah. Semua itu umat Nabi sekarang ini. Jangan dikira kita aja, ya. Yang non muslim zaman sekarang itu umat Muhammad semua. Kecuali itu ada pembedaan yang sudah beriman namanya umat ijabah, yang belum ini namanya umat dakwah. Itu seperti sopir itu melihat yang ada di terminal itu semua calon penumpang. Yang sudah naik itu ini umat ijabah. Nah, dia tidak akan ngajak-ngajak yang sudah naik. Yang naik ini diopeni, ya. Tapi yang belum, dia yang akan ngajak. Malang. Nah, itu namanya ngajak, ya. Namanya ngajak. Umat dakwah. Tidak kemudian, bahaya itu. Yang tidak naik ini musuh semua. Enggak, itu cara pandang supir yang aneh, ya. Orang baru keluar dari jalan aja diteriaki, Darjo. Belum tahu lo itu apakah mau ke Sidoarjo, Darjo. Ya. Itu meletakkan mereka sebagai umat dakwah. Jadi umat yang perlu diajak ke jalan Allah dengan cara yang ihsan. Caranya juga harus ihsan. Pertama, ajakan jangan dilakukan secara overdosis sampai ke tingkat memaksa. Mengajak ya mengajak, tapi bukan memaksa. Gak mau Islam kamu ya, pecat kamu. Awas, gak mau Islam kamu, awas ya, tak antemi. Ini namanya overdosis, ini bukan dakwah. Jadi Allah perintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Allah dengan cara yang bijak. Wal mau'idatil hasanah, itu dengan nasihat yang baik. Nasihat itu kan beda dengan menyalah-nyalahkan. Ya ini loh Pak, iki api Pak. Jangan kemudian kamu ini goblok kan, enggak begitu. Ngasih nasihat itu jangan dimulai dengan marah. Ya. Itu satpam, itu bukan dai. Ya. Lalu kalau mereka mengajukan hujah, mengajukan alasan, wajadilhum billati ihsan, layani untuk dialog dengan cara yang lebih baik. Ya. Kalau situ baik, sini ambil yang lebih baik. Ini agama, betul-betul agama yang mengajarkan akhlak ini. Ya. Yang kedua, hindari tindakan memaki atau mencaci, karena itu dilarang. Ini dilarang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kalian jangan memaki, jangan membuli orang-orang yang menyembah selain Allah.
Fayasubbullaha, nanti mereka balas apa? Memaki Allah. Adwan, dengan melampaui batas. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Yang mereka belum tahu ya. Mereka kan belum tahu ya. Allah nyatakan, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Memang begitulah, setiap umat itu menganggap indah amal-amal mereka. Jadi sunnatullahnya sudah seperti itu. Ya. Setiap umat itu merasa apa yang mereka lakukan itu yang paling indah, yang paling baik. Ya. Dimanapun, ya. Penggemar sepak bola pun tuh mengharap timnya yang menang. Kalau tidak nanti dia kecewa. Yes, biasa itu, biasa. Ila rabbihim marji'uhum, tempat kembali mereka adalah kepada Tuhan mereka. Fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun, nanti pangeran di akhirat itu yang kemudian memberitahu jalanmu salah. Dulu Rasul sudah ngasih informasi seperti ini kan kamu kan itu, nanti di akhirat itu semua Allah akan beritahu tentang apa yang mereka kerjakan itu. Lalu yang ketiga, yang ini sering saya singgung, itu adalah tidak terprovokasi oleh pengingkaran dan olokan non-muslim terhadap agama Allah. Nah, tadi sudah dibilang masing-masing itu bangga dengan apa yang diyakini, apa yang diamalkan. Kalau kemudian dia mengolok-olok, ya sudah, sini tidak usah terprovokasi, nggak usah balas, ya. Nggak usah balas. Ya. Biarkan, karena mereka sedang mengikuti apa kesesatannya. Tapi sini nanti tetap harus melakukan ikhtiar mengkomunikasikan Islam kepada mereka. Jadi jangan terprovokasi, terpancing. Lah yang terakhir, doakan. Sini tidak nyampe untuk nyampaikan secara langsung, ya gunakan kekuatan doa agar Allah memberi hidayah kepada mereka. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Jami'ul Ahadits, ya, itu mencantumkan hadis bahwa Nabi bersabda, innallaha lam yab'atsni tuqanan. Allah itu tidak mengutus aku untuk menjadi penyerang, untuk menusuk orang, menikam, menyakiti. Allah tidak mengutus aku untuk itu. Wala la'anan, aku tidak diutus oleh Allah untuk menjadi pelaknat. Ya. Walakin ba'atsani da'iyan wa rahmatan. Tapi Allah itu mengutus aku da'iyan, sebagai pengajak, ya, wa rahmatan, dan sebagai rahmat. Ya. Jadi Rasul dulu pernah berdoa untuk ketika perang Uhud, kaum muslimin terdesak. Kemudian ketika ada perbuatan pembantaian para penghafal Quran, Nabi itu mendoakan, ya Allah, laknati ini, laknati ini, laknati ini. Oleh Allah ditegur, Muhammad, itu bukan tugas kamu. Dia dolim, ya. Apakah aku akan mengadab dia atau aku akan mengampuni dia? Itu urusanku, bukan urusan kamu.
Jadi jangan kita selalu ngambil Allah itu sisi adabnya, seolah-olah Allah itu kejam. Ya. Kita sering kalau disakiti orang, mudah-mudahan tabrak sepur. Ngapain kok itu yang dikembangkan? Kok tidak sebaliknya? Ya Allah, dia telah jatuh dalam perbuatan yang salah. Tunjuki dia, mudah-mudahan ini yang terakhir. Mudah-mudahan saya korban yang terakhir. Kenapa tidak muncul itu? Kok yang muncul mampus kok. Ini. Doanya itu kalau ada apa-apa yang kita lihat itu diazab oleh Allah itu. Situ banyak orang kenapa itu yang harus kita seolah-olah Allah itu jahat. Mbok cari kenapa kok banjir? Cari penyebabnya. Karena ini ada sunatullah di sini ini. Kalau ada banjir terus yang dibaca, oh iya di situ. Di mana yang tidak ada perbuatan dosa? Di negara-negara yang non muslim itu banyak, lebih banyak. Ya. Tapi kan yang namanya musibah itu Allah sudah nyatakan itu sudah ditetapkan sedari dulu. Tugas kamu cari penyelesaiannya dari sunnatullah. Oh ini setiap hujan kok banjir? Lah iya, wong pohon-pohonnya ditebang. Kalau dulu ditahan oleh pohon, masuk ke dalam, turun ke bawah, masuk sumur-sumur. Sekarang pohonnya nggak ada, turun langsung sak lumpur-lumpurnya. Jangan terus bilang adab. Ya itu akibat dari perbuatan kamu sendiri. Ya. Nah ini apa? Tapi kalau sudah membina hubungan perang, setiap kita itu diperintah untuk menjaga jiwa. Nah kalau sudah ada orang bawa pedang mau bunuh, ya jangan diam aja, lakukan sesuatu untuk membela diri. Nggih, monggo. Apa ini? Ya. Jadi itu dijaga. Di situ perang itu hanya untuk itu, ya. Untuk menjaga damai, untuk menjaga agar jiwa itu bisa dipertahankan, karena kehidupan ini itu membuat manusia mampu untuk melakukan sesuatu untuk mendekat kepada Tuhannya. Oke, saya kira itu kajian kita pagi hari ini, berangkat dari kesediaan kita untuk mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Ada yang dikirimkan? Enggak. Yang nomor satu ini Asma bin Abu Bakar. Putranya Abu Bakar. Kemudian yang ibunya itu Qutaibah binti Abu Yasin, istrinya Abu Bakar. Ya, istrinya Abu Bakar, tapi Qutailah bin Abdul Uzza itu istrinya Abu Bakar, yang dari Abu Bakar punya anak namanya Asma sama Abdullah. Ya. Jadi bukan ibunya Aisyah, bukan. Ya. Itu sudah cerai ketika Abu Bakar memilih ikut Nabi Muhammad, dia tidak tetap milih menyembah berhala, itu sudah cerai. Ya. Dua anaknya ini ikut Abu Bakar. Kemudian nikah lagi. Iya, nikah lagi. Istri Abu Bakar itu ada 4, cuma saya tidak hafal namanya. Ya, ada 4. Ya, ada 4. Jadi Aisyah itu dari ibu yang lain, bukan satu ibu dengan Asma dan Abdullah. Ya. Oke, enggak Mas? Oh ya. Ya, ini membaca Quran, membaca sholawat itu yang berpotensi mengganggu karena menggunakan pengeras suara dan
di masa-masa orang butuh istirahat. Ya. Itu bacaan Qur'annya baik, tapi caranya yang tidak baik. Sama dengan sudah di masjid ini, Nabi itikaf dulu sudah pernah kita singgung. Nabi itikaf, banyak orang itikaf, lalu orang sholat, lalu bacaan Qur'annya itu banter-banteran. Ya. Nabi keluar, orang sholat itu kata Nabi itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Perhatikan tuh munajatnya itu. Jangan yang satu mengganggu yang lain dengan bacaan, dengan qiraah. Ya. Ini urusan mengganggu, sehingga kita mesti paham. Ya. Kalau ada orang, anak kecil aja paham. Misalnya ayahnya tidur, kemudian dia, ayah turu. Itu ngerti loh arek cilik. Ya. Masuk sing wis gede. Ya. Jadi Islam itu baik materinya, tapi juga tampilkan dengan cara yang baik. Jangan kemudian sakar BDW, gak apa-apa, buntu jalan ini, anggo sholat. Ojo, itulah sakar BDW. Zaman Umar dulu, ayo masuk. Walaupun kamu rapat, nanti kamu sujud ke punggung saudaramu, lebih baik ketimbang kamu mengganggu hak orang di jalan. Jadi itulah. Jadi Islam itu jangan sakar BDW. Itu yang menyelamatkan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Karena pakai speaker itu kan jika diperlukan, butuh orang banyak yang butuh dengar, itu kita pakai pengeras suara. Kalau enggak, orang pada tidur, hapus ini. Ya itu penting agar keislaman kita tidak individual tapi sosial. Perhatikan orang. Saya kira begitu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.